816 harmonis 4. Gu Qingqing tidak menyangka kalau Leng Xicheng segera kembali, lalu merobek bungkusan, kemudian kembali ke bak mandi, dan langsung menekannya. Gu Qingqing mulai berjuang setelah tercengang, Leng Xicheng, bukankah kamu mau makan? Tapi mengapa pria ini malah mulai memakannya lagi? Aku lapar. Leng Xicheng mengangkat pandangannya dengan polos. Saat memikirkannya, ia sendiri juga merasa hal ini menyedihkan. Sebelum mengenal Gu Qingqing, Leng Xicheng tidak pernah memiliki wanita. Tetapi begitu bersama dengan Gu Qingqing, sejak keduanya pertama kali melakukannya hingga akhirnya mereka sudah menikah selama 3 tahun, saat inilah hubungan mereka baru bisa harmonis. Selama 3 tahun pernikahan, mereka berdua hanya bersama selama 1 hari dalam sebulan. Leng Xicheng juga penuh dengan energi, masih muda dan kuat. Pria itu mengumpulkan gairah untuk waktu yang lama, dan akhirnya baru bisa tidur bersama istrinya dengan bahagia. Apalagi ia masih harus menipu Lin Zuyi untuk menghabiskan begitu banyak uang, suasana hatinya sangat senang. Menjadi lebih rakus, juga merupakan sifat manusia. Tetapi aku lapar. Gu Qingqing mencoba untuk mendorongnya, ia sekarang sedang mandi, selain itu baru saja berolahraga, badannya masih terasa lelah. Namun ia masih ditekan di bak mandi oleh Leng Xicheng, dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan jika ia bersenjata lengkap dan penuh energi, ia juga bukan lawan Leng Xicheng. Aku juga lapar, sangat lapar, seorang pemuda yang lapar selama 3 tahun. Tidak, seharusnya pemuda ini adalah pemuda yang lapar selama 10 tahun, benar-benar sama seperti binatang buas. Bahkan jika ia dan Gu Qingqing dilemparkan dan dikurung selama 10 atau 8 tahun, ia juga tidak akan bosan. Leng Xicheng menemukan bahwa sebenarnya Gu Qingqing tidak perlu membeli pakaian dalam seksi, atau melakukan cosplay. Karena selama wanita ini mau bekerja sama dengannya, ia akan sangat bahagia. Aku mau makan. Harus bekerja tanpa memberi makanan, seorang atasan bahkan tidak akan memaksa orang sampai seperti ini. Aku juga mau makan. Makan sampai kenyang terlebih dahulu supaya punya energi untuk memasak. Malam ini, kita akan membicarakannya nanti malam. Suara Gu Qingqing terputus-putus, ia mengulurkan tangan dan menempatkannya di dada Leng Xicheng, hendak mendorongnya. Ketika bersama dengan Leng Xicheng di masa lalu, ia tidak pernah melihat pria ini begitu lapar. Seperti di masa lalu, meskipun kata-katanya menggoda, tapi pria ini juga tidak pernah begitu bekerja keras. Aku sudah memakannya ke dalam mulut, dan kamu ingin aku memuntahkannya. Leng Xicheng tersenyum, tiba-tiba ia menggunakan kekuatannya dan mengangkat Gu Qingqing dari air. Gu Qingqing terkejut, dan langsung melingkarkan tangannya ke leher Leng Xicheng dengan erat. Mereka berdua pun menempel dengan erat. Suara air di bak mandi terus mengalir, tindakan Leng Xicheng barusan membuat setengah air di bak mandi pun tumpah keluar. Jangan, jangan. Suara Gu Qingqing juga serak, tubuhnya juga lemah, selain memeluk Leng Xicheng dengan erat, ia hanya bisa menangis dengan lemah. Ia bahkan tidak tahu bagaimana caranya menghindari kegiatan makan Leng Xicheng. Setelah semuanya berakhir, seluruh tubuhnya seperti layang-layang dengan tali yang putus, jatuh tanpa kekuatan sama sekali. Pria itu membalut tubuhnya dengan handuk mandi, lalu menggendongnya kembali ke kamar. Sementara itu, seolah baru saja terjadi pertempuran di kamar mandi. Semuanya terlihat seperti laut yang luas. Sandal, spons mandi, topi mandi, tong sampah, semuanya mengapung di atas air. Awalnya Gu Qingqing masih ingin memasak makanan untuk Leng Xicheng dan beres-beres. Tapi sekarang, jangankan memasak, bahkan ia tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat tangan, dan hanya bisa membiarkan suaminya membalutnya dengan handuk mandi, seperti memandikan bayi besar. Suaminya menggosok dan menyekat tubuhnya hingga bersih. Satu-satunya hal baik hati yang Leng Xicheng lakukan adalah, setelah ia membersihkan tubuh istrinya, ia menggendongnya kembali ke tempat tidur. Melihat Gu Qingqing lelah hingga tidak bisa membuka matanya, Leng Xicheng berkata dengan baik hati, aku akan memasak makanan untukmu. Kamu mau makan apa? Makanan apapun bisa, selama pria ini tidak memakannya. Gu Qingqing membuka kelopak matanya dengan lemah, terserah. Terserah ya, kalau begitu, bagaimana jika kita lanjut saja? 817 harmonis 5. Gu Qingqing langsung melebarkan matanya. Meski ia tidak punya energi, ia tetal mencoba bergerak ke samping, suaranya sedikit serak dan sedikit feminim. Kamu berjanji padaku tadi malam, hari ini hanya akan melakukannya 2 kali. Benarkah? Leng Xicheng sengaja mencondongkan tubuhnya ke depan, dan menekan wajahnya ke arah Gu Qingqing.
Hal itu langsung membuat Gu Qingqing ketakutan dan mundur. Awalnya ia ingin duduk, tapi karena sekarang Leng Xicheng menakutinya, ia pun jatuh di bantal. Leng Xicheng pun sengaja menekannya ke bawah, membiarkan wajah tampannya itu berhenti di depan wajah Gu Qingqing, dan hanya berjarak kurang dari 2 cm. Selama Leng Xicheng menundukkan kepalanya, ia bisa dengan mudah mencium bibir Gu Qingqing. Gu Qingqing bahkan bisa dengan jelas melihat setiap bulu matanya sedikit bergetar, merasakan hembusan napasnya yang hangat di wajahnya. Leng Xicheng terus menekan ke bawah, dan tatapannya seperti berpatroli. Ia perlahan melihat ke sekitar wajah Gu Qingqing, lalu mengangkat sudut bibirnya sedikit. Apakah kamu pernah mendengar sebuah pepatah mengatakan, apa yang pria katakan di tempat tidur, tidak bisa dipercaya? Pembohong. Gu Qingqing dengan marah mengulurkan tangannya untuk mendorongnya, tetapi malah ditarik oleh Leng Xicheng, dan punggung tangannya juga ditangkap. Pria itu memiringkan kepalanya dan dengan lembut menciumnya, siapa suruh kamu hanya ingin menjadi satu-satunya? Jika itu maumu, kamu harus menanggung semua energiku. Gu Qingqing tiba-tiba menyadari, ternyata Leng Xicheng, berselingkuh, juga bukanlah sebuah hal yang buruk, setidaknya selama 3 tahun terakhir, ia masih lumayan santai. Ternyata kamu juga seperti ini dengan orang lain. Leng Xicheng begitu sibuk dengan pekerjaan setiap hari, tidak makan dengan baik dan tidak cukup tidur, tapi mengapa pria ini bisa memiliki begitu banyak energi? Kamu mau tahu? Tatapan mata Leng Xicheng tampak berkilat, kemudian perlahan-lahan maju, mereka jauh lebih antusias daripada kamu, dan juga lebih inisiatif daripada kamu. Mereka sangat menginginkanku tetap seperti tadi sepanjang malam. Apa yang dikatakan Leng Xicheng itu memang benar. Chen Wenji dan para wanita lain memang sangat ingin memanjat ke tempat tidurnya, sangat ingin segera menghiburnya, dan tidak sabar untuk membiarkan Leng Xicheng tidak bisa meninggalkannya selama seumur hidup. Tetapi, Leng Xicheng bahkan tidak repot-repot melihatnya. Leng Xicheng mendengus dengan pelan, aku tidak punya pilihan lain. Karena kamu ingin aku putus dengan para wanita di luar sana, aku pun hanya bisa datang menemuimu. Apakah Gu Qingqing bisa mengembalikan produk? Sebelumnya ia berpikir selama bisa memiliki hubungan yang harmonis dengan Leng Xicheng, dan menghargai satu sama lain, itu sudah sangat menyenangkan. Ia tidak menyangka pria yang tampak dingin dan acuh tak acuh di permukaan ini sebenarnya adalah serigala yang tidak bisa kenyang. Siapa suruh kamu bersikap begitu feminim, dan membuatku yang harus melayanimu? Bagaimanapun juga, pembantu kita sedang tidak ada di sini malam ini, jika tidak. Leng Xicheng maju dengan mengancam. Ia bahkan meletakkan satu lutut kakinya di tempat tidur, seolah bersiap untuk menyerang kapan saja. Gu Qingqing terkejut dan segera menggelengkan kepalanya, Leng Xicheng. Jangan, aku benar-benar tidak punya tenaga lagi. Leng Xicheng mengabaikannya dan perlahan-lahan merangkak ke depan. Leng Xicheng, suamiku, bisakah kita berbicara setelah makan malam? Gu Qingqing segera mengulurkan tangan untuk mendorongnya. Leng Xicheng pun berhenti sejenak, kamu barusan memanggilku apa? Suamiku, bisakah kamu membiarkanku beristirahat sebentar? Sepertinya, ini adalah pertama kalinya Leng Xicheng mendengar Gu Qingqing memanggilnya, suami, secara langsung. Biasanya Gu Qingqing memanggilnya, Leng Xicheng, dan memanggilnya, Xicheng, secara pribadi. Ketika marah, wanita ini akan segera memanggilnya dengan sebutan, dia. Sebelum mereka berdua menikah, Gu Qingqing memanggilnya, senior. Gu Qingqing paling-paling hanya menggunakan panggilan yang formal seperti, suami saya. Namun, inilah pertama kalinya Gu Qingqing memanggilnya dengan sebutan suamiku secara langsung. Leng Xicheng sedikit terkejut, tapi tidak ada perubahan ekspresi yang terlihat di permukaan. Sebaliknya ia masih sedikit mengernyit dan bertanya lagi, apa yang kamu katakan? Katakan sekali lagi. Gu Qingqing tidak mengerti, jadi ia memohon ampun dengan lembut, suamiku, aku sangat lelah, bisakah melakukannya nanti? 818 Harmonis 6. Gu Qingqing tidak mengerti, jadi ia memohon ampun dengan lembut, suamiku, aku sangat lelah, bisakah melakukannya nanti? Leng Xicheng berbicara lagi, katakan sekali lagi. Suamiku. Kali ini, sebelum Gu Qingqing menyelesaikan kata-katanya, ia dicium dalam-dalam oleh Leng Xicheng. Leng Xicheng suka Gu Qingqing memanggilnya dengan sebutan suami, bukan memanggil nama secara langsung, juga bukan memanggil nama marga, bahkan bukan memanggilnya dengan sebutan suami dengan dingin, seolah-olah mereka benar-benar hanya orang asing yang saling menghargai satu sama lain.
Setelah sebuah ciuman yang dalam, Leng Xicheng melepaskannya dengan lembut. Ketika ia menundukkan kepala, Gu Qingqing yang ada di pelukannya sudah terlihat lembut seperti pemerah pipi yang meleleh, harum dan lembut, dengan sedikit warna merah di pipinya. Pupil mata Gu Qingqing yang tampak kabur pun berbinar. Ia melihat Leng Xicheng dengan menyipitkan matanya. Meskipun tidak ada salahnya mengatakan hal itu, tapi kamu bisa memanggilku seperti itu saja di masa depan. Nada bicara Leng Xicheng terdengar tenang, dan memiliki ekspresi yang seolah-olah tidak ingin Gu Qingqing mengatakan hal itu, tetapi sebenarnya ia mengusap lembut sudut bibir Gu Qingqing, dan masih bertanya dengan tatapan tenang, aku ingin minum air, apakah ingin aku sekalian tuangkan sedikit untukmu? Gu Qingqing mengangguk berulang kali, ia memang haus. Leng Xicheng bangkit dan dengan cepat menuangkan segelas air putih. Gu Qingqing mengira itu untuknya, ia pun segera mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Tapi siapa tahu, setelah gelas kaca itu bergoyang di depannya, pada akhirnya, gelas itu kembali ke mulut Leng Xicheng lagi, pria itu meminum seteguk besar. Gu Qingqing agak kehilangan kata-kata, bukankah kamu memberiku air untuk diminum? Mengapa meminum semuanya sendiri? Ketika sedang bingung, Leng Xicheng membungkuk dan memberikan semua air di dalam mulutnya. Air jernih perlahan-lahan mengalir ke dalam tenggorokannya, seperti hujan deras yang tiba-tiba turun di tanah kecil yang awalnya kering. Gu Qingqing awalnya tidak mengambil inisiatif dengan pendekatan Leng Xicheng, tidak menolak, tetapi sekarang dirinya tanpa sadar memeluknya dengan erat seperti orang yang sangat lapar dan meminta sumber kehidupan, menikmati rasanya dengan cermat. Leng Xicheng sedikit menyipitkan matanya, karena awalnya Leng Xicheng sedikit autis dan sangat menjaga kebersihan, ia sangat tidak suka perasaan bibir dan gigi yang saling bertaut. Kemudian, ia juga tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan Gu Qingqing. Gu Qingqing juga tidak suka berciuman dengannya, jadi Leng Xicheng tidak pernah merasakan tidur dengannya. Namun ternyata terjerat tanpa ragu-ragu adalah sebuah hal yang menyenangkan. Bukan berkontak intim, tetapi rasanya lebih dekat daripada hal itu. Setelah selesai memberi air sekali, sudut bibir Gu Qingqing yang awalnya sedikit kering juga seperti bunga yang dilembabkan, mekar dengan penuh. Gu Qingqing membelai sudut bibirnya dan tersenyum lembut, aku masih menginginkannya. Jangan buru-buru, masih ada. Leng Xicheng berbalik dan pergi mengambil air, lalu mengulangi apa yang ia lakukan sebelumnya. Hal itu terus berulang hingga memberi minum sampai sebanyak 3 atau 4 kali. Ia memberi minum hingga air yang ada di gelas besar itu tersisa sedikit, dan baru meletakkan gelas di samping meja tidur dengan puas. Ia menoleh dan melihat Gu Qingqing menutup matanya sambil bersandar di bantal dengan puas, bibirnya tampak sedikit terbuka. Penampilannya itu seperti kucing yang akhirnya mendapat makan ikan kering dan berendam di bawah sinar matahari dengan puas. Tetapi perut kucing itu berbunyi, tanda lapar. Mendengar perut Gu Qingqing mengeluarkan suara, Leng Xicheng mengangkat sudut bibirnya sedikit. Tetapi ia masih sengaja sedikit mengernyit, berusaha keras untuk menarik kembali lengkungan bibirnya. Melihatmu seperti ini, sepertinya kamu tidak bisa memasak makanan untukku. Lupakan saja, aku yang akan memasak sesuatu. Sebelum Leng Xicheng bangun, ia masih mengingat kembali aroma sudut bibir Gu Qingqing dan ingin menciumnya. Beberapa saat kemudian, ia pun mencium pipi Gu Qingqing dan berkata, tunggulah. Gu Qingqing mengangguk dengan lemah. Ia hanya merasa Leng Xicheng perlahan-lahan bangun, lalu mengenakan sandal dan keluar. 819 Harmonis 7. Gu Qingqing menenangkan diri untuk waktu yang lama, tubuhnya yang lelah hingga ujung jarinya tidak punya tenaga. Ketika ia kembali memiliki tenaga, ia melihat masih ada sedikit air di samping, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia membuka laci nakas, mengambil sebutir obat pencegah kehamilan yang ia beli sebelumnya. Ia menoleh dan melihat gelas air yang tersisa di nakas, memasukkan obat ke dalam mulutnya dan minum sedikit air. Begitu memasukkan obat, Gu Qingqing merasa sedikit aneh, mengapa rasa obat pencegah kehamilan ini berbeda dengan yang sebelumnya. Apakah sudah kadaluarsa? Ia mengambil botol obat dan melihatnya, kadaluarsanya masih 2 tahun lagi. Setelah memastikan hal itu, Gu Qingqing pun baru bisa merasa lega. Meskipun minum obat menyakiti tubuh, tetapi jika hamil secara tidak sengaja, itu tidak baik untuk anak, keguguran juga tidak baik, jadi lebih baik mencegahnya. Bagaimanapun juga, ia harus memulihkan diri selama 2 atau 3 bulan sebelum memiliki anak. Pada saat itu, diperkirakan efek obat ini sudah berlalu. Ia bersandar di kepala tempat tidur dan beristirahat untuk waktu yang lama, kemudian tiba-tiba teringat, bukankah Leng Xicheng sedang memasak makanan untuknya?
Gu Qingqing bangun dengan kesulitan, dan bersusah payah mengambil pakaian lalu mengenakannya. Ketika ia hendak bangun dari tempat tidur, kakinya terhuyung 2 kali. Wajahnya sedikit merah. Saat bersama Leng Xicheng sebelumnya, ketika ia marah, ia juga akan menggunakan tenaganya tanpa peduli dan ragu, rasa sakitnya menutupi semua perasaan lainnya. Tidak seperti saat ini, seluruh tubuhnya seperti diangkat dari air, langkah kakinya seperti menginjak kapas, tetapi tubuhnya seperti melakukan pijatan. Setelah berendam di pemandian air panas, ada semacam kecemasan setelah kelelahan, tidak ada rasa sakit sama sekali, bahkan, secara samar memiliki rasa nyaman yang tidak bisa dijelaskan. Itu adalah perasaan yang belum pernah ia rasakan setelah menikah dengan Leng Xicheng selama 3 tahun. Gu Qingqing turun ke lantai bawah dengan hati-hati. Ketika sampai di dapur, ia melihat Leng Xicheng sedang menggoreng sesuatu di wajan. Ia tidak pernah melihat Leng Xicheng memasak. Pria dengan tinggi badan 1,85 meter, mengenakan pakaian rumah yang longgar dan nyaman, berdiri di depan kompor, menggoreng makanan, entah kenapa, itu membuatnya merasakan kebahagiaan yang sempurna serta langka. Selain itu, pria itu adalah Leng Xicheng. Pria yang dingin dan arogan, Leng Xicheng yang sulit didekati. Leng Xicheng benar-benar memasak makanan untuknya. Tentu saja, bukan untuk dirinya, tetapi untuk Leng Xicheng sendiri. Leng Xicheng lapar, dan ia sendiri juga diganggu oleh Leng Xicheng hingga tidak bisa memasak makanan, jadi Leng Xicheng terpaksa memasak sendiri. Sementara itu dirinya hanya sekalian makan makanan yang dimasak oleh pria itu. Tetapi, bahkan jika memang seperti itu, Leng Xicheng tetap berinisiatif untuk memasak, dan Gu Qingqing juga bisa memakannya. Ya Tuhan, ini benar-benar tak terbayangkan. Namun, Leng Xicheng tidak seperti Gu Qingqing yang meski ada orang yang mendekat, tapi tidak sadar. Leng Xicheng menoleh dan meliriknya dengan acuh tak acuh, steaknya mau seberapa matang. Ah, Gu Qingqing sedikit terkejut, ia berbalik dan menanggapi, 70% matang. Leng Xicheng juga tidak menjawab, hanya mengangguk dengan tenang. Ia menoleh dan melihat ke wajannya lagi. Setelah itu, Gu Qingqing baru menyadari kalau Leng Xicheng sedang memasak steak. Ada suara mentega mendesis di wajan, sementara di wajan sebelah, ada tomat yang sudah dipotong dan ditambahkan minyak zaitun, sudah dibakar hingga menjadi saus tomat segar. Dan di sampingnya masih ada 2 telur. Steak, saus tomat, telur setengah matang, pasti adalah makanan standar. Tetapi yang tidak terduga adalah, Leng Xicheng dengan terampil memasukkan daging sapi yang sudah dicairkan ke dalam panci, dan aromanya meluap. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing. Ia melambaikan tangan untuk memanggilnya. Ia menggerakkan spatula dengan satu tangan, dan memeluk Gu Qingqing dengan tangan lainnya. Gu Qingqing sedikit terkejut, kamu benar-benar bisa memasak. Tidak peduli aku berada di tempat ayah angkat, atau di tempat orang tuaku, mereka mengajarkanku untuk belajar mandiri. Bahkan jika aku biasanya tidak memasak, aku juga harus bisa melakukannya. Aku pasti bisa melakukannya pada momen kritis, seperti sekarang. 820 harmonis 8. Selain itu, pada masa kecil, aku sekolah di luar negeri, saat itu masih SMP dan tinggal di luar negeri. Waktu itu, kebetulan orang tua Leng Xicheng memperluas wilayah bisnis ke Amerika Serikat, dan berada di luar negeri sepanjang tahun. Leng Xicheng juga mengikuti mereka pergi ke luar negeri untuk sekolah selama beberapa tahun. Dan juga kenal dengan keluarga Su di sana. Saat itu Leng Xicheng memiliki kelas yang sama dengan Su Zipei. Setelah itu, ketika kembali ke Tiongkok, keluarga Su juga ikut kembali karena bekerja sama dengan keluarga Leng. Gu Qingqing terkejut melihat Leng Xicheng menggoreng steak dengan terampil, kemudian dengan cepat memasak 2 telur, satu matang sepenuhnya, satunya lagi setengah matang. Kemudian pria itu menuangkan saus tomat yang sudah dimasak, aromanya harum dan lezat. Kenapa hanya melihatnya? Makanlah. Gu Qingqing mengangguk berulang kali, lalu mengikuti Leng Xicheng pergi ke ruang makan. Ketika sampai, Leng Xicheng membuka sebotol anggur merah lalu mengambil 2 gelas anggur, dan menuangkan anggur tersebut. Aliran anggur merah seperti darah, dan gelas anggur yang transparan pun memancarkan sentuhan memabukkan. Tidak ada lampu besar di ruang makan, hanya ada lampu kuning redup, semuanya terlihat samar dan tidak jelas. Leng Xicheng berbalik, mengambil remote dan menyalakan speaker di rumah. Sebuah lagu yang lembut dan menenangkan pun terdengar. Lantunan musik itu merupakan musik klasik berjudul Minuet oleh Bach. Gu Qingqing tersenyum dan berkata,
kalau ditambah menyalakan lilin, maka tidak akan ada bedanya dengan makan malam romantis. Leng Xicheng mengangkat alisnya, ketika Gu Qingqing ingin duduk, Leng Xicheng mendorong kursi ke dalam. Gu Qingqing sedikit bingung, jika tidak bisa duduk kursi ini, di mana ia harus duduk. Gu Qingqing berjalan ke samping dan menarik kursi lain, namun Leng Xicheng perlahan-lahan mendorong kursi ke dalam lagi. Menyadari pandangan bingung dari Gu Qingqing, Leng Xicheng hanya berkata dengan ekspresi tenang, duduk di sebelahku. Oh, Gu Qingqing memang duduk di seberang Leng Xicheng. Meja ini agak besar, jadi jaraknya agak jauh. Ketika makan di hari biasa, mereka tidak merasakannya, tapi karena saat ini hanya ada mereka berdua, jadi meja makan pun dirasa terlalu besar, tidak nyaman untuk berbicara dengan satu sama lain. Gu Qingqing datang dengan patuh dan duduk di sebelahnya. Steaknya dimasak hingga 70% matang, daging sapi Kobe dari negara Jepang memiliki garis lemak yang sangat indah, mungkin karena minum bir sejak kecil, dagingnya memiliki aroma yang eksotis. Meskipun hanya sebuah daging, tapi terasa lumer di mulut. Apalagi ditambah dengan saus tomat yang dibuat oleh Leng Xicheng, rasanya bahkan lebih enak. Enak sekali. Gu Qingqing juga pernah makan steak, tetapi tidak pernah makan steak dengan rasa seperti ini. Steak jenis ini sangat enak sampai ingin menggigit lidah. Enak, dagingnya sudah dimasak hingga begitu matang, ini tidak disebut steak, tapi disebut teppanyaki. Leng Xicheng menoleh dan meliriknya dengan tidak senang, kemudian memotong telur setengah matang dan steak dengan pisau. Steak 50% matang, di bagian tengah masih menunjukkan warna merah muda yang indah, kuning telur mengalir, masuk ke dalam daging, lalu dicampur dengan saus tomat, rasanya pun menjadi lebih unik. Coba cicipi punyaku. Leng Xicheng memberikan potongan kecil daging untuk Gu Qingqing. Wanita itu melihat daging yang masih berwarna merah muda, ditambah dengan cairan telur, ia sedikit enggan untuk ingin memakannya. Ia adalah orang Tiongkok yang lebih suka makanan yang dimasak hingga matang, dan tidak begitu suka dengan makanan tidak matang seperti makanan orang barat begini. Tetapi Leng Xicheng telah memotongkan daging untuknya, membelahnya dan menyuapkannya di depannya. Bahkan jika makanan itu diberi racun, ia juga harus mencicipinya. Ia memejamkan mata dan membuka mulut untuk menggigit, tidak ada bau amis dari daging yang ia bayangkan, sebaliknya, aroma lumer yang dibungkus cairan telur yang kental. Ia mencoba mengunyahnya dan dagingnya benar-benar sangat empuk. Sama sekali tidak seperti sedang makan daging, tetapi lebih seperti sedang makan tahu. Selanjutnya bab 821 harmonis 9.